Guru pisah-pisah jarak. Oh, itu kan ulama bilang boleh, Ustaz. Ente siapa, Ustaz? Ente siapa dibanding MUI? Iya, paham. Fikih itu buatan manusia. Lalu di mana sabda Nabi Muhammad? Sawu sufufakum aw la yakhlifanallahu baina qulubikum. Kata Nabi, kalau udah masuk ke barisan sholat, rapetin barisannya. Kalau kagak, ini kata Rasul nih, bukan kata Fauzan. Kata Rasul, aw la yakhlifanallahu baina qulubikum, atau Allah akan pisah-pisahkan, selisihkan, jauhi, pisahin antar hati kalian. Jadi kalau udah masuk ke masjid mau sholat, rapetin barisan. Kalau enggak nanti Allah bikin hati kita nggak bisa akur. Hati kita saling berselisih. Hati kita saling nggak cocok. Ini Nabi yang kasih tahu, bukan ulama, bukan kiai, bukan MUI. Nabi kasih tahu. Oh, ini kan khawatir nanti jadi klaster penularan. Allahu Akbar. Ente rumah Allah, ente kasih wasangka. Jamaah sekalian, al yakin la yuzalu bisyak. Urusan keyakinan itu gak bisa dipisahin sama keraguan. Penyebaran, penularan itu dugaan. Rahmat, ampunan, keridhaan, ini keyakinan. Jangan campur aduk antara yakin sama dugaan, gak boleh. Boleh paham jemaah? Saya minta pada Allah Ta'ala, buat saya dan sekalian sudah masuk kembali ke rumah Allah, Allah berikan hati istiqomah. Awas nih, kalau sampai akhir bulan Bapak Anies perpanjang lagi PSBB, kemudian keluar lagi fatwa dari MUI, jangan lagi ke masjid sampai datang pengumuman baru. Allah yang maha tahu antara saya dan antum sekalian. Masa ke rumah Allah ente ragu-ragu? Ke kondangan, rapat, kumpulan, ente duduk rapat-rapatan. Di rumah Allah masih takut? La haula wala quwwata illa billah. Lalu di mana firman Allah Ta'ala, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa orang yang datang ke rumah Allah, mencari ridha Allah Ta'ala, aminan, dijamin aman sama Allah. Di mana itu ayat semua? Hei ulama, hei MUI, di mana itu ayat itu? Ente sembunyi di mana ayat itu? Jamaah sekalian, masuk rumah Allah Ta'ala, Nabi ajarkan nas'aluka maghfirah. Allahumma maghfirli dhunubi waftahi abwaba rahmatik. Ampuni dosa saya ya Allah, bukain pintu rahmatmu. Mau keluar, bukain pintu anugerahmu. Kalau ente sakit, jangan ke masjid. Jangankan ke masjid, Nabi ajarin nih, mulut bau jigong, mulut bau bawang, jangan berjamaah sampai hilang tuh bau mulutnya. Betul gak kira-kira? Apalagi tuh mulut ada penyakitnya, ada kumannya, jangan ke masjid, ganggu orang. Iman itu menghilangkan gangguan orang. Al-Muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang lain selamat dari gangguan kita. Gangguan mulut, gangguan penyakit, gangguan bau jigong aja kagak boleh. Allah ajarkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, mudah-mudahan yang udah pada mau kembali ke masjid, Allah berikan taufik biar istiqomah. Taati ulil amri. Dari mana dalilnya? Al-Quran, iya, pahamin yang benar. Allah beritahukan atiullah. 1. Wa atiur rasul. 2. Wa ulil amri, gak ada kalimat atinya. Allah gak bilang wa atiu ulil amri, gak ada. Allah bilang wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Kalau ulil amrinya sejalan sama Allah, dengerin. Kalau ulil amrinya sejalan sama Allah, kalau ulil amrinya sejalan sama Rasul, ente boleh ikutin. MUI gimana? Kalau taat sama Allah, sejalan sama Quran, ente boleh ikutin. Siapa MUI itu? Ulama. Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama itu yang punya khosyah sama Allah. Bukan khosyah sama presiden, bukan khosyah sama pejabat. Ulama itu yang punya khosyah sama Allah. Kita biar paham, jadi orang yang cerdas. Ini corona, proyek semua isinya, duit semua isinya. Biar kita paham, terlepas dari itu ada penyakitnya. Sedangkan penyakit itu nggak kelihatan, namanya virus. Ente ketemu paman nih, ketemu encing, ayah,
adik dari orang tuanya nggak mau salaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begini doang sama pamannya. Sama pamannya begini doang. Sama temen sekantor, apalagi pejabat, salaman. Sama pengurus organisasi, salaman. Sama encingnya nggak salaman. La haula wala quwata illa billah. Di mana akalnya ini? Labelnya master, titelnya doktor, sama encingnya kagak mau salaman. La haula wala quwata. Ya jangan pergi lebaran, soal di rumah aja teh. Jamaah sekalian, kalau kita ketemu orang nggak mau salaman karena virus corona, cuma satu di antara dua. Kalau saya ketemu Bang Pepen, nggak mau salaman, imak sayanya punya pikiran, saya ini punya penyakit, nggak mau nularin dia, bagus. Atau yang kedua, saya punya paman, itu punya penyakit, jangan sampai saya ketularan, itu suudzon namanya. Boleh paham jamaah? Boleh paham ini? Kedua, di mana ajaran Islam? Kalau ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu ucapan salam? Tahiyatan min indillah. Jaminan dari Allah. Assalamualaikum. Semoga ente selamat semua, nggak kena penyakit. Semoga ente selamat, nggak kena wabah. Semoga ente selamat, nggak kena racun. Betul nggak? Itu Assalamualaikum. Ya ikhwani, pahami ini ucapan Assalamualaikum itu apa? Kalau kita khawatir orang, nggak kenal orang, takut nggak kena penyakit, ucapin dulu Assalamualaikum, doain biar selamat dianya, selamat kitanya. Warahmatullah, rahmatnya Allah. Wabarakatuh, berkahnya Allah. Subhanallah. Kira-kira boleh paham jemaah? Boleh paham ini? Mudah-mudahan yang udah pada kembali ke rumah Allah Ta'ala memang kembali karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ketua masjid. Anda gak enak kalau gak ke masjid ketemu ketua. La ilaha illallah. Jangan jamaah sekalian. Anda gak ke masjid kenapa? Takut dibully. Jangan jamaah sekalian. Anda gak ke masjid gak enak sama Pak Kiai. Jangan ke masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Datang ke masjid mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita, rahmat buat kita, keselamatan buat kita, keberkahan buat kita, maghfirah buat kita, fadl buat kita, sehatan zahiran wa batinan, afiyah zahira wa batinah, afiyah min kulil bala, afiyah min kulil afat, ala hadhidiyah wa kullu latin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah wa yasin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dapat lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. أعنافهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلا ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب وآثارهم وكل شيء أحصيناه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من
شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا yang
Ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, farrij anna humumana wa ghumumana farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka diyanana wa anfusana wa abdanana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyadika wa hifdika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad. Amin syarri kulli dhi syarnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hattina wa jammilna bil afiyah was salama, haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah hadirin sekalian, mudah-mudahan pembacaan surah Yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati kuburnya. Para ulama-ulama yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berkenan segera mengirimkan penggantinya, dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah dawamkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, info yang namanya ini urusan jodoh nggak jodoh ya. Gurunda kita Al Habib Hussein bersama Habib Hamzah tadi sudah berangkat. Sampai di tol ada sedikit accident ya. Jadi nggak tahu nih sampai sini apa enggak ya, di perjalanan sudah sampai di jalan tol, tapi apa daya ada satu kejadian yang harus menahan beliau untuk belum bisa sampai sini. Mudah-mudahan Allah berikan afiah. Alhamdulillah sudah ada gantinya yang datang, ada murid-murid beliau, diantaranya Al Habib Ali bin Ahmad Al Haddad. Beliau ini pengurus DKM Masjid Al Mahdi di Keranggan ya, alhamdulillah ini DKM-nya semangat. Ini DKM kalau mungkin saya boleh bukan memuji orang, ambil jadi contoh. Kalau antum-antum mau jadi DKM kayak beliau nih, 5 waktu ada di masjid, betul Pak Kiai? Ada orang tua kita Kiai Mukhtar, ada orang tua kita Haji Aslih dari Keranggan yang mengawal beliau. Nah, ini udah Habib DKM 5 waktu ada di masjid tuh. Jadi kalau mau jadi DKM, antum menjadi DKM. Nah, nih 5 waktu di masjid. Yang jadi DKM nggak pernah ke masjid. Ada DKM takut sama masjid. La haula wala quwwata. Ya, ini DKM yang setiap 5 waktu di masjid. Ya, alhamdulillah lagi murid beliau yang datang sama kita Ustaz Al Hafidh Alfan. Alfan ini juga dari apa namanya? Keranggan ya. Keranggan. Nah, juga alhamdulillah pengajar umur subuh ada juga hadir bersama kita lagi merojaah Adinda Ustadz Abdul Hafid. Jamaah sekalian, sekedar info, mulai hari ini dibukanya majelis umur subuh Masjid Nurul Yakin, insyaallah selama sepekan
1 bulan sepanjang tahun tidak libur dari kajian subuh. Nah, jadi warga sekitar Nurul Yakin ataupun yang jauh dari Nurul Yakin mungkin mau ikut pengajian lewat Facebook ya. Nanti kita akan bikin, insya Allah Ta'ala akan bikin TV streaming Masjid Nurul Yakin, insya Allah. Mudah-mudahan ada dananya. Wajib Parta, ada dananya nggak? Ada, alhamdulillah. Udah. Ngurus masjidnya, Wajib Parta bilang ada, ya udah, insya Allah ada. Ya. Jadi insya Allah Ta'ala setiap hari ba'da subuh wirid kita di Masjid Nurul Yakin kita akan rapikan, akan kita bikin wirid selama sepekan, al-wirdul usbu'i. Setiap hari baca Yasin dan surah-surah pilihan. Misalnya Yasin dan Ar-Rahman, besoknya Yasin dengan Tabarak, besoknya Yasin dengan Waqiah, Yasin dengan Al-Hujurat, Yasin dengan An-Nur, Yasin dengan Al-Kahfi dan seterusnya. Setiap hari habis baca Quran, ngaji. Gurunya alhamdulillah ada. Ya, ganteng-ganteng semua. Enggak ada yang cantik. Ya. Ada hari Senin, hari Sabtu ada Al-Fakir, bergantian nanti dengan Ustadz Alfan, Ustadz Hamzah, Ustadz Husain. Kemudian hari Ahad ada bergiliran dan diundang dari ustadz-ustadz luar juga diundang insyaallah taala. Hari Senin ada Al-Fakir, kajian tadabbur Quran berurutan dari mulai Al-Fatihah insyaallah sampai khatam. Kemudian hari Selasa ada Adinda Ustadz Abdul Hafid, kajian fikih dan tasawuf. Hari Rabu ada Ustadz Hamzah Latos insyaallah mau hadir di sini juga. Hari Kamis ada Ustadz Muhammad Fitrah, kajian Adhkar Nawawi. Hari Jumat ada Ananda Ustadz Muhammad Zaki, kajian Aqidah Al-Mujmalah lil Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Sepekan ada ngaji. Jadi insya Allah Allah berikan taufik, lancar sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Jadi orang sekitar Haji Nawi, orang sekitar Nurul Yakin, nggak ada alasan nanti di hadapan Allah kalau nggak ngerti agama, nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ada alasan lagi. Malaikat udah nggak bisa lagi hasil maaf lagi deh. Kalau orang Gandaria, khususnya sekitar Masjid Nurul Yakin yang nggak kenal ngaji, nggak ada alasan. Karena tiap subuh ada pengajian di sini. Atau maaf, Anda nggak ngaji, kenapa? Anda takut sama corona. Ya udah, corona udah lahir batin, Lebaran udah pada pergi, udah pada pulang, jadi nggak usah takut-takut lagi. Ya. Hadir di masjid, ada pengajian. Tiap malam juga ada, enggak, sepekan 2 kali. Malam Kamis ada Kakanda Ustadz Ahmad Soleh Marwani. Malam Sabtu ada Adinda Ustadz Hafid, tafsir Jalalain. Mau ngapain lagi coba? Nurul Yakin makmur dengan pengajian. Mudah-mudahan Buya panjang usia, sehat afiat. Yang tua-tua semoga sehat afiat. Yang mau makmur masjid sehat afiat. Yang enggak mau makmur masjid sehat afiat. Begitu ya, mudah-mudahan insyaallah taala. Ini info yang pertama ya, dan yang kedua. Jadi begitu aja, mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini saya nggak mau ngasih tausiah atau kajian karena ada Habib Ali Haddad, guru saya juga. Jadi kita minta Habib Ali Haddad kasih tausiah sedikit. Ustadz Alfan kasih tausiah sedikit. Ustadz Hafid kasih tausiah sedikit. Saya mah moderator doang. Ya, cuman saya mau kasih PR buat Sabtu depan. Nanti ditutup oleh ayah Handa, Buya Kiai Ghazali Musannif. Jika Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah nggak sampai ke sini, beliau nutup nanti tausiahnya. Khitamul Misik hari pertama. Mudah-mudahan keberkahan kita semua, Allah rahmati kita semua. Mohon dicatat ini, Sabtu depan PR kita adalah siapa orang-orang yang dicinta sama Allah, siapa orang-orang yang nggak dicinta sama Allah. Kira-kira mau tahu nggak siapa yang dicinta, siapa yang nggak dicinta? Mau tahu nggak? Full fan mana full fan? Catat. Yang pertama, orang-orang yang dicinta sama Allah Ta'ala. Mana tafsirnya full fan? Hayya. Orang ngaji kudu bawa full fan. Ya. Orang yang mau ngaji ini khusus bubur subuh, kudu bawa kertas, kudu bawa pulpen. Ya. Jangan ngaji kuping mulu. Nanti kalau ngaji kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping. Ini. Dah simpen di hati. Kecuali yang tua-tua dah. Yang umur-umur udah gak produktif, gak apa-apa dah. Dengerin aja ya gak? Orang-orang yang tua-tua ini asal udah mau datang ke masjid, malaikat demennya setinggi langit demennya. Girangnya bukan main. Benar-benar. Mau dia paham mau kagak, dia girang bukan main. Kalau yang muda-muda, kudu nulis. Baik yang pertama, 8 tempat dalam Al-Quran. Ya, 8 surah dalam Al-Quran yang menyebutkan siapa orang-orang yang dicinta oleh Allah. 1, Quran Suratul Baqarah ayat
195 dan ayat 222. Tulis dulu buat satu depan ya. Jadi siapa orang yang Allah cinta? Ada dalam keterangan Quran surat Al-Baqarah ayat 195 dan Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga. Ayat berapa? 134. Maaf, 76. Kemudian 134, 148, 159. Saya ulang. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat berapa? 76. Kemudian 134, 148, 159. Yang ketiga, Quran suratul Maidah surah yang kelima. Al-Maidah surah yang kelima ayatnya ke-13. Berapa? 13, 54 dan 93. Udah? Berikutnya Quran surah Taubah surah ke-9. Ayat keempat. Ayat ke-7. Ayat 108. Udah? At-Taubah surah ke-9 ayat berapa? 4, 7 dan 108. Berikutnya Al-Quran surah Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat. Surah ke-49 ya. Al-Hujurat surah berapa? 49 ayat 9. Berikutnya Quran surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-8. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Baik, berikutnya Quran surah As-Saff. Ini kelewatan tadi ya, harus As-Saff dulu nih. Ayat keempat. Baik, ini sekian tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang orang-orang yang dicinta oleh Allah. Siapakah orang yang Allah cintai? Mereka lah yang disebutkan dalam Al-Quran. Berikutnya lawannya, orang-orang yang Allah kagak demen sama mereka. Mau gak kira-kira? Mau tahu gak tapi? Mau tahu ya? Biar kita terjaga dari hal ini. Yang pertama, Al-Quran suratul Baqarah. Lawannya ya. Kalau tadi yang Allah cinta, sekarang yang Allah benci, kagak demen. Quran suratul Baqarah ayat 190, 205, 276. Saya ulang, Quran surah Al-Baqarah ayat 190, 205, 276. Maaf tadi yang terakhir dari Allah cinta
bukan Quran surat Shofat ya, tapi As-Sof. Jadi ada As-Sofat, ada As-Sof. Yaitu tadi As-Sof itu Quran surah ke-61. Ya, kalau As-Sofat ke-37. Tadi ke berapa? 61. Ayat berapa tadi? Ayat 4 ya. Baik, kita sambung. Orang-orang yang Allah kagak demen. Na'udzubillahi min dzalik. Quran surat Al-Baqarah ayat 190, 205, 276. 190, 205, 276. Yang kedua Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-32, 57, 140. Yang ketinggalan nyatet atau enggak bawa pulpen, nanti buka aja Facebooknya ya, Kubur Subuh. Baik, atau yang ada di grup nanti di-share di grup. Kemudian Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 36 dan 107. 36 dan 107. Dicek ya, sama kan? Sama. Berikutnya Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 64, 87. 64 dan 87. Berikutnya Quran suratul An'am surah ke-6 ayat 141. Berikutnya Quran suratul A'raf surah ke-7 ayat 31 dan 55. Berikutnya Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-23. Berikutnya orang yang Allah enggak demen, Quran suratul Hajj. Al-Hajj surah keberapa? 22 ayat 38. Berikutnya Quran surah Al-Qasas. Al-Qasas surah ke-28 urutannya ayat 76 dan 77. Ulang, Al-Qasas surah ke-28 nomor ayat 76 dan 77. Lanjut Quran surah Ar-Rum. Quran surah Ar-Rum. Quran surah ke-30 urutannya ayat 45. Ar-Rum surah ke-30 ayat 45. Berikutnya Quran surah Luqman surah ke-31 ayat ke-18. Berikutnya Quran surah Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara ya, Asy-Syura. Ada Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara. Surat ke-42. Urutan suratnya yang ke-42 ayat ke-40. Dan terakhir, informasi dari Allah tentang siapa orang yang Allah tidak suka adalah Quran suratul Hadid. Ayat surah ke-57 ayat ke-23. Baik, sudah dicatat semua. Insyaallah mulai Sabtu depan akan kita tadabburkan ya. Di rumah juga boleh tadaburin. Nanti kalaupun kurang paham akan kita jelaskan dengan pemahaman dari Al-Quran. Karena konsep tadabbur subuh adalah mengenal Al-Quran sesuai apa yang dikenalkan oleh Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan merenungkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran dengan tadabbur ayat Quran. Atau dalam bahasa lain, menafsirkan Quran, mengenal tafsir Quran dengan penafsiran Quran. Bukan penafsiran ustadz, bukan penafsiran saya atau siapapun, tapi penafsiran Al-Quran atau tafsirul Quran bil Quran. Ini kaidahnya dari Majelis Tadabbur Quran Bubur Subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita dengarkan pesan-pesan karena banyaknya guru-guru kita yang hadir. Ada Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad, Al-Ustaz Alfan, Al-Ustaz Abdul Hafid, dan akhir nanti ditutup dengan khitam yang begitu berharga dan mulia insyaallah taala dari buya kita Kiai Haji Ghazali Musannif ya. Dari saya mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Memaafin enggak? Maafin kagak? Allah kasih tahu dalam Al-Quran, falyafu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Kalau orang suka memberi maaf,
Orang yang suka memberi maaf dan suka membuka lembaran baru, Allah akan berikan rahmat, ampunan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang Allah cinta adalah orang yang suka memberi maaf dan suka membuka lembaran baru dalam hidupnya. Yang lalu biarlah berlalu, kita melihat ke depan. Katanya apa? New normal ya bahasanya. Tuh lihat waliasfahu itu namanya apa? New normal. New normal, new rezim, new pimpinan insyaallah taala, new presiden insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita mintakan dulu kepada murid dari Ustaz Husain bin Hamad Al-Attas, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, kilmah walau jabar khatir. Ayah Habib Ali, fadal mikrofonnya sedikit. Dan Ustaz Alfan juga, dan Ustaz Abdul Hafid insyaallah taala. Yang bisa aja Ustaz. Yang bisa aja Bib, yang nggak bisa jangan Bib. Yang bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi al-muhtadin wa azwajihil tahirin mu'minin wa ashabihi al-mayyamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Fawaz Abu Zawiyah dan setelah orang tuanya Kiai Ghazali Musannif rahimahullah, yang mudah-mudahan Allah rahmati selalu dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bersama mereka semua di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan sebagaimana yang tadi Ustadz kita, Kiai kita doakan kita agar kita istiqomah, agar kita sudah melangkah di tempat ini dibantu oleh Allah menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Maka dari itu ayatnya pun kita pada hari ini ayat al-istiqomah itu ya, yaitu surat Fussilat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Orang yang istiqomah yang kita sudah alhamdulillah pagi hari ini didoakan oleh kiai kita, Allah akan berikan 7 kebahagiaan bagi mereka yang istiqomah, termasuk guru kita ini yang sudah istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah. Kata Allah, bagi mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, yang setiap kali kita baca dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kali kita sumpah kepada Allah, tapi setiap kali pula kita banyak melanggarnya perintah Allah tersebut. Allah katakan kalau mereka yang konsisten dengan ucapannya, Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu itu menunjukkan bahwasanya nggak berhenti malaikat turun kepada mereka yang istiqomah. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Kalau orang yang sudah istiqomah nggak ada yang dikhawatirkan. Karena apa? Bukan bodyguard yang menjaga mereka. Kalau bodyguard perlu makan, perlu istirahat, perlu minum. Tapi kalau malaikat Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama Allah kasih 7 kebahagiaan ini yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Pertama, malaikat mondar-mandir, enggak berhentinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Terus katakan apa? Allah takhafu, enggak usah takut. Kalau orang yang masih takut kepada selain Allah adalah orang yang belum istiqomah. Tapi Rabbnya adalah uang, Rabbnya adalah jabatan, Rabbnya adalah yang tadi Ustaz Fawaz bilang semuanya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takhafu. Kalau orang masih takut kepada selain Allah, dia belum istiqomah. Kemudian wala tahzanu, nggak pernah sedih, nggak punya apapun di dunia nggak pernah sedih, karena ada punya Allah. Karena Allah sudah bilang, siapa yang dirinya yakin dalam jiwanya kepada Allah, semua dimiliki. Tapi kalau nggak punya Allah, nggak punya apa segalanya. Allah sudah jelaskan di ayatnya yang Allah katakan bahwasanya selain daripada Allah tidak akan kekal selamanya, tapi yang bersama Allah selalu kekal bersamanya.
Ayatnya saya lupa itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Nih di ayatnya. Apa saja yang ada di sisi kalian akan sirna, tapi yang di sisi Allah selama-lamanya akan kekal. Artinya kalau orang udah bersama Allah, terjaga semuanya, terlindungi oleh Allah. La khafu wa la tahzanu. Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Udah diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya masih di dunia, tapi udah diberikan kabar gembira. Apalagi yang mau dirugi? Apalagi yang mau dikhawatirkan? Seperti Bilal bin Rabah dicontohin sama Allah, masih hidup di dunia, sudah Allah kabarkan surga baginya. Suaranya udah didengar oleh Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau istiqomah, kita pun termasuk orang yang sudah nggak ada bingungan lagi. Mau dunia terbalik, mau dunia diapain juga. Kalau sudah bersama Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang udah dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, nahnu auliyaukum, kami adalah wali kalian. Arti wali apa? Pelindung yang selalu kita minta dilindungi. Nahnu auliyaukum. Dan di sini bukan Allah saja, nahnu, kami. Termasuk coronanya pun menjadi pelindung kita. Kenapa ditakut sama corona? Corona itu adalah makhluk Allah. Nahnu itu menunjukkan bukan kan pelindung Allah. Allah kasih bala tentara yang kita tidak lihat. Nahnu aulia, tuh dibilang aulia, bukan satu aja yang lindungin kita. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, di dunia dilindungi, apalagi kalau di dunia nggak dilindungi, ya mana mungkin nggak bisa di akhirat dapat perlindungan dari Allah. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, jadi yang 5. Terus yang ke-6 ke-7-nya, walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Dan apa saja yang kalian inginkan, yang kalian hendaki, udah Allah kasih kebebasan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk katakan kun fayakun. Artinya apa? Yang mau kita inginkan dalam jiwa kita, Allah sudah kasih. Ma tashtahi anfusakum, dari diri kalian yang kalian hendaki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan Allah akan sediakan pula apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah terlintas dalam benak hati manusia. Itu 7 keuntungan bagi orang-orang yang beristiqomah. Mudah-mudahan atas doanya kiai kita ini, kita termasuk orang yang menjadikan hamba Allah sebagai hamba yang istiqomah. Diawali dengan bubur subuh ini di awal pertama ini, hati kita sudah melekat kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gabungkan kita kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Nuzulam min ghafurir rahim. Biar luar biasa penutupnya. Ini adalah semuanya hidangan, sajian yang Allah berikan kepada dari siapa? Kufur, yang dahulunya mereka takut, yang dahulunya mereka imannya kurang, Allah ampuni kalau dia benar-benar mau istiqomah mulai saat ini. Dalam hatinya, dalam jiwanya berjanji untuk istiqomah pada hari ini, Ghafur, Allah ampunin. Yang kalah selama ini, selama berbulan-bulan mungkin jauh dari Allah, imannya masih separuh-separuh, tapi pas sekarang udah yakin atas penjelasan dari kita ini, Allah ampunin semua adalah keraguan-keraguan yang dahulu. Yang penting niat kita ini, mulai detik ini, mulai saat ini, kita tidak jauh dari masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Allah sayang banget kepada kita semua. Bagaimana manusia masih tidak yakin kepada masjidnya Allah? Padahal nabinya udah diajarin. Nabinya sudah menyampaikan. Nabi ucapannya dengan Allah Subhanahu wa taala seiring dan sejalan. Yang dikatakan hadis Nabi itu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Kita jadi tamu siapa sekarang ini? Apakah tamu kiai? Tamu Allah. Allah suruh muliakan, apalagi Allah yang memuliakan diri kita. Kalau Allah muliakan, Allah jaga dari segala macam mara bahaya mengganggu terutama iman kita. Maka yakini pada saat ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kami sebenarnya bukan orang yang pantas untuk bicara di sini, tapi karena taatnya kepada guru kami sangat cintai kepada kiai kami ini. Bahkan kami selalu mengatakan, kenapa baru sekarang kenal Ustadz Fawaz? Kenapa baru sekarang Karena baru berapa tahun aja kita kenal nih. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa saya masih bisa merengek-rengek, bisa minta-minta sama Ustadz, bisa bercandain. Tapi kalau Ustadz yang lain nggak bisa. Artinya minta mau perlu apa segala macam Ustadz gampang banget. Ini orangnya baik banget. Jadi jangan jauh-jauh dari Kiai Fawaz ini. Mudah-mudahan akan beruntung
Kita dunia akhirat kita akan beruntung mudah-mudahan. Kita memohon maaf kurang lebihnya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian belakangan jangan di ini ya, masukin hati ya. Belum Ali. Kata dulu dia. Apa? Ya. Oh, jangan. Ini Ali jamaah sekalian. Kalau boleh kita tampilkan ungkapan dari Abuya, guru saya Syekh Muhammad bin Ali Maliki. Jadi beliau punya pesan kepada murid kesayangan beliau, Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, ya Ihya, mazilta taliban. Kalau pengen jadi orang yang mulia, harus gak berhenti jadi santri, gak boleh berhenti ngaji. Tuh, itu sekelas kiai disuruh gak boleh berhenti ngaji. Kita baru jadi udah gak mau ngaji. Udah banyak undangan tahlilan gak sempet ngaji. Nah, Habib Ali ini beliau bersama Ustadz Husain, dari Ustadz Husain pulang dari Mesir sampai sekarang nggak berhenti ngaji sama Ustadz Husain ini. Saya iri banget sama Habib Ali nih. Kapan bisa kayak beliau nih? Sampai sekarang ngaji mulu isinya. Allahu Akbar. Ya, jadi mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Berikutnya kita minta tausiah singkat juga dari guru kita Ustadz Alfan Al-Hafiz yang biasa mengisi di sini juga di Ubur Subuh. Kita minta pada beliau untuk menyampaikan tausiahnya walaupun sepatah dua kata. Sepatah dua kata bertiga kata. Ya, demikian. Nggak apa-apa, bagi-bagi semua. Biar dapat hari ini pembukaan tadaburnya Sabtu depan aja. Sekarang tadaburnya melalui lisannya para dai-dai kita insyaallah taala. Ya Ali. Meriki mawon. Enggak kelihatan yang situ. Meriki. Ya, kalau enggak di Bubur Subuh di sini. Assalamualaikum Safan. Monggo meriki. Kakinya sakit. Ini Ustadz Alfan ini baru dapat musibah tapi ngaji nggak berhenti. Coba tuh. Ya, alhamdulillah. Allah, cepat ya. Assalamualaikum. Ini enggak usah. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada pagi hari ini setelah beraneka macam cobaan, kerikil-kerikil kehidupan serta ombak yang menerjang, sehingga itu menjadi pembeda mana orang-orang yang tadi kata Habib Ali yang istiqomah, mana orang yang belum mampu untuk beristiqomah. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, yang mendapatkan jaminan langsung, jamuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita bersama Habib Ali Al-Haddad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenungi bersama bahwasannya kita manusia ini adalah menempati tempat yang telah Allah tentukan, yakni di planet bumi ini. Dan manusia ke manusia, manusia generasi pertama ke generasi berikutnya silih berganti menempati tempat yang sama ini. Matahari yang kita gunakan sama dengan matahari yang mereka gunakan masa generasi lalu. Begitupun oksigen yang kita hirup sama dengan yang mereka hirup. Air yang kita minum sama dengan air yang mereka konsumsi pada generasi yang lalu.
apapun yang ada di planet bumi, tempat kita untuk hidup sekarang ini, sama dengan generasi-generasi terdahulu. Dan kita tidak dijelaskan oleh Allah secara gamblang, kita ini generasi yang keberapa menempati tempat yang sama ini. Karena mungkin itu adalah kurang esensi atau kurang penting. Tetapi yang Allah jelaskan ada seruan yang sangat penting di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Seruan apa itu? Seruan untuk percaya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan keimanan dan seruan bertakwa ini telah disebutkan dan diulang-ulang di setiap kita khutbah Jumat, di setiap kita berceramah, memakai seruan yang sama, yakni seruan untuk bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebatas seruan saja, tetapi Allah membuat tempat-tempat yang layak untuk kita tiru, tempat-tempat yang menjaga keistiqomahan dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun pula Allah juga mencatat di dalam kitab sucinya orang-orang yang istiqomah bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah catat dan Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Qur'annya. Bukan Allah mencatat secara spesifik bahwa kita generasi yang keberapa. Nah, ini juga menjadi acuan dan pelajaran bagi diri kita bersama, bahwa siapa orang yang betul-betul mampu bertakwa, endingnya juga sama dengan cerita di dalam kitab suci Al-Quran, akan bermuara dengan kenikmatan dan surga serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula Allah menjelaskan orang yang membangkang, yang berani merusak tentang tatanan kehidupan ini, menjadi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, telah jelas di dalam Al-Quran bagaimana akhirnya. Maka kita juga disuguhkan oleh Allah tentang cerita bagaimana raja-raja yang sangat berkuasa itu, mulai dari generasinya manusia pertama yakni Nabiullah Adam, Nuh, dan seterusnya dan seterusnya. Tentang juga keluarga, bagaimana seorang bapak, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang anak, diceritakan juga di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini bukanlah sekedar cerita begitu saja. Seharusnya ini menjadi acuan dan renungan kita bersama. Kita hendak meniru siapa? Kalau tentang keluarga, ada keluarganya Nabi Nuh, ada keluarganya Nabi Ibrahim. Mau meniru siapa? Lengkap sudah. Kalau orang yang sudah punya power yang sangat berkuasa, ada Fir'aun, tapi juga ada Nabi Sulaiman. Kita akan meniru siapa? Orang kaya juga, ada orang yang luar biasa kaya, Qarun misalnya. Kita akan meniru siapa? Lengkap sudah sebetulnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kembali lagi, Allah menyerukan supaya kita bertakwa. Di setiap generasi umat manusia ini, Allah menyematkan ajarannya supaya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap generasi manusia ini, Allah selalu mengajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan betul-betul tempat sikap, tempat kebijaksanaan, dan tempat interaksi dan realisasinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang di zaman kita ada sebuah kerikil dan ombak yang begitu dahsyat luar biasa, yakni virus wabah corona. Teracak-acak seluruh sistem kehidupan kita, dan juga teracak-acak kebersatuan kita. Pun pula teracak, tercabik-cabik kesepakatan kita untuk menjadi orang yang istiqomah menghidupkan masjid, tempat yang Allah cintai ini.
Bagaimana seluruh kebijakan protokoler ditularkan dan disematkan, disuruh realisasikan. Padahal kita bertanya, yang melahirkan protap itu adakah dari orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang mendefinisikan tentang COVID-19 ini, adakah orang yang ahli di dalam biologinya dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bertanya, nyatanya sampai saat ini juga masih centang-perentang tentang definisi COVID itu. Ada yang mengatakan itu virus dan ada yang mengatakan itu bakteri. Sehingga dengan demikian tidak jelas bagaimana, tetapi konsekuensinya dan pengaruhnya sungguh sangat jelas kepada kita. Kita dijauhkan dan ditutup tempat peribadatan kita masing-masing. Dan ini bukanlah ombak yang sangat besar untuk menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun pula sistem sosial di antara kita betul-betul tercabik-cabik. Sampai muncul dari muncul menjadi sebuah pemahaman yang itu betul-betul menantang dan menabrak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, satu saja ceritanya. Allah menyerukan di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi, ijtanibu itu jauhi sejauh-jauhnya oleh diri kalian, katsiran minadh-dhann, banyak buruk sangka. Karena inna ba'dadh-dhann ism, karena sebagian buruk sangka saja, sedikit saja buruk sangka itu adalah suatu dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kolerasikan atau hubungkan dengan COVID ini. Di mana terjadi COVID ini, kita syahwa sangkanya luar biasa, curiganya luar biasa. Asalkan ada bendera kuning, orang meninggal langsung curiga di dalam hati kita, luar biasa. Jangan dekat-dekat, jangan tahlilan, jangan. Bahkan mungkin tatkala kita tahlilan, jangan disentuh makanannya, buang saja. Ini kan sudah luar biasa kecurigaan kita. Tanpa sadar kita betul-betul teracak-acak sosial kita, dan keimanan kita kepada Allah menjadi runtuh. Ketakwaan kita juga diruntuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi oleh Habibana Ustaz Ali Al-Haddad. Seharusnya kita ya betul jangan terlalu berani, tetapi betul-betul waspada. Betul-betul memikirkan secara komprehensif, apa sih sebetulnya. Jangan-jangan ini hanyalah sebuah rencana untuk betul-betul menghabisi kegiatan umat muslim yang bersifat kondusif dan hendak mencerdaskan bangsa ini. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu, di dunia ini masih menjadi pertentangan, apakah COVID-19 ini adalah virus atau bakteri. Dan protokol tatkala meninggal, protapnya langsung dibungkus, tidak boleh diotopsi. Artinya tidak boleh diteliti. Kan begitu toh? Sampai tatkala dikubur pun tidak boleh nginjek tanahnya. Segitu dahsyat dan segitu luar biasa berkuasanya COVID ini. Mana jaminan Allah yang telah disebutkan oleh Habib kita Habib Ali. Sementara Allah di dalam ayat yang lain mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya yang betul-betul hambaku, Allah mengungkap dengan kosakata abdun ibadi, artinya keseluruhan, bukan jiwanya saja, bukan pemikirannya saja, bukan ruhnya saja. Sama dengan subhanalladzi asra bi ibadi abdihi,
jadi hamba keseluruhan, jadi hamba-hamba Allah yang betul-betul memproteksi diri menjadi hamba Allah, yang seluruh detak jantung, aliran nadinya, aliran darahnya untuk menjadi hamba Allah. Tatkala sujud dan solat kepada Allah bukan sekedar tubuhnya saja, tetapi detak jantungnya ikutkan dalam solat kepada Allah, aliran fikirannya, kemauannya, hawa nafsunya ikutkan dalam sujud kepada Allah. Begitupun tatkala kita bersosialisasi, bersyariat ini betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang mendapatkan jaminan. Jangankan corona, iblis sekalipun Allah jamin tidak akan sanggup untuk menyentuhnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tidak perlu diperpanjang lagi, insyaallah. Nah, sudah 1 poin kok. Jadi kembali lagi, Allah memesan ijtanibu katsiran minadh-dhon, jangan berburuk sangka. Nah, yang terakhir, kemarin di dekat rumahnya Habib Ali, istrinya Bapak Haji Holik adalah mantan ketua DKM juga. Ini meninggal. Nah, penyakit bawaannya memang sudah 3 tahun terakhir ini adalah pertamanya diabetes, lalu terkenalah jantung. Sehingga tatkala dia parah, dirawatlah di rumah sakit RSUD Pasar Rebo. Dan itu sudah berkali-kali. Walhasil Allah memanggilnya. Hasil tes rapid, kalau tes rapid itu kan keseluruhannya pada umumnya. Tidak dikatakan langsung corona hasil tes rapid itu, karena tes rapid itu akan reaksi ketika di dalam tubuh kita ada virus atau ada bakteri, termasuk bakteri kanker atau batuk atau kerongkongan dan seterusnya, itu akan reaktif. Tetapi untuk memastikan corona perlu PCR namanya, diambil lendirnya swab, maka itu adalah spesifikasi corona. Kalau itu positif berarti itu corona. Baik, kembali lagi. Lalu meninggallah istrinya di rumah sakit Pasar Rebo dengan betul-betul hasil negatif. Setelah itu karena memang sesak, orang jantung juga kan sesak kan, kehabisan oksigen. Lalu diisolasi. Di dalam isolasi itu meninggal. Setelah meninggal pakai protokol COVID. Tidak boleh masuk ke rumah dari rumah sakit, langsung ke Pondok Ranggon di TPU. Padahal ini betul-betul negatif. Akhirnya di masyarakat apa yang terjadi? Di masyarakat curiga, harus mengisolir diri, dikunciin pintunya, keluarganya 4, sak menantu, sak pembantunya, gak boleh bersosialisasi kepada masyarakat. Di samping kehilangan istrinya, kehilangan ke masyarakat, kehilangan juga tidak boleh ke masjid. Seolah-olah ini betul-betul merampas kemerdekaannya. Inilah yang akan terjadi ketika seseorang yang berhak untuk mendeskripsikan tentang virus atau bakteri itu terdiri dari orang-orang yang tidak bertakwa. Dan kita tahu siapa WHO itu sebetulnya. WHO itu siapa? Penukah orang-orang yang beriman seperti orang yang bertakwa, penuh dengan keilmian, seperti guru kita Ustaz Fawaz misalnya. Dan siapa ini orang-orang yang mempunyai kebijakan? Jangan-jangan itu adalah orang-orang yang berdagang, yang penuh dengan kepentingan politik dan ekonomi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Jangan sampai corona ini menyebabkan kita curiga di antara kita. Sampai sekarang salaman pun gak mau. Kenapa? Karena sudah curiga di tangannya itu ada corona. Bukankah begitu kenyataannya? Sampai salaman diganti sikut. Salaman diganti sikut. La haula wala quwata illa billah. Untuk memperpanjang pembahasan ini insyaallah dalam pertemuan lain. Aqulu qouli hadza, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, waktu yang terbatas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan kajian dari Ustaz Alfan, mudah-mudahan bermanfaat. Memang ini ada seorang kawan saya, dokter dan perawat, yang saya bisa percaya cerita omongannya. Ini sekarang rumah sakit
yang sebelumnya trauma dengan pemerintah karena banyak yang belum dibayar dari tagihan BPJS-nya oleh pemerintah. Nah, karena mereka tahu corona ini tanpa audit, bahkan Presiden DPR udah sepakat bikin undang-undang corona bahwa dana corona yang disiapkan dari APBN 401 triliun ini tidak bisa diaudit, maka setiap ada kasus corona dana cair langsung. Nah, dokter, perawat ini udah lama nungguin duit BPJS nggak turun-turun. Jadi kadang ada kasus, ada masyarakat yang sakit lalu meninggal bukan karena corona, segera diprotap proses ala corona. Biar apa? Dananya cair. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanya Pak RT tuh, ada abang saya, ada Bang Zainul tuh. Mereka seorang saraf kejepit, udah mau meninggal dunia sakit, dibilang jangan bawa ke rumah sakit, dibawa juga untuk memastikan. Baru nyampe beberapa saat meninggal corona katanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jamaah sekalian, kita mendengarkan tausiah yang ketiga, nanti ditutup oleh Abuya, oleh Adinda Ustadz Abdul Hafid yang biasa mengisi di sini, besok pun mengisi juga di setiap hari Selasa dan atau Rabu, juga malam Sabtu di majelis bubur subuh dan juga di majelis taklim Masjid Nurul Yakin. Kita mintakan sedikit sepatah dua kata ya untuk memberikan tausiah. Nanti ditutup oleh Buya kita Kiai Haji Ghazali Musonib. Lalu sholat duha. Selepas sholat duha, alhamdulillah ada jamuannya pagi hari ini ada dua, ada bubur karena bubur subuh dan ada ketupat sayur karena lebaran. Insyaallah jamaah bubur subuh kita akan lazimkan setiap tahun ya, kita akan bikin lebaran ketupat dengan apa itu lebaran ketupat? Habis Ramadan istirahat 2 hari dulu untuk berlebaran, habis itu puasa lagi 6 hari, habis itu berlebaran keliling silaturahim para guru, lalu kita makan ketupat. Hari ini lebaran ketupat. Nah, ya udah. Ayo. Lebaran ketupat dan ada bubur karena bubur subuh jadi ada buburnya. Ada bubur kacang hijau ya dan ketan hitam. Ayo, sallu ala Muhammad. Zaki, Fitrah, depan dulu. Biar dikenal nih pengajar panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihadhihi an-ni'amil 'azimah, ni'matul Islam wal iman. Wa kafa biha min ni'mah. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ilmu bubur subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif dan Kakanda Kiai Haji Fawaz Fauzan Azimah dan para alim ulama yang lainnya. Di sini ada guru kita Ustadz Alfan Al-Hafidh, Ustadz Muhammad Fitrah, Ustadz Muhammad Zaki dan lain-lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu dengan doa Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad yang tadi sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Kita doakan semua guru-guru kita mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan senantiasa bermanfaat ilmu mereka untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba Allah yang saat ini tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Alfan masih ketakutan tentang corona. Ya. Kita perlu ingat dan perlu sadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Tidaklah tertimpa musibah, terjadi musibah di muka bumi ini
ataupun pada diri kalian kecuali itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha, sebelum kami memperlihatkannya. Jadi ini corona catatannya udah ada dari zaman dulu. Yang kena siapa aja udah kena, udah ada catatannya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Yang penting kita jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Selainnya itu kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut hadir ke masjid. Nih ya Allah, kita lihat bagaimana corona dahsyatnya nih. Masjid sepi, bahkan masjid dikunci. Ya. Kehidupan ilmu berhenti, kehidupan ibadah berhenti. Kita alhamdulillah setelah lebaran muka-muka yang kemarin enggak kelihatan udah mulai kelihatan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemarin enggak punya muka, bukan, enggak pernah nongol di masjid. Yang kita heran, dia ke pasar berani, ke bank berani. Benar? Ya. Kumpul sama teman-temannya berani, cuma kenapa ke masjid enggak berani? Harusnya yang lebih berani kita ke masjid. Karena di sini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya makin banyak musibah, makin banyak ujian, makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beruntung pagi ini dari mulai subuh kita sudah sholat berjamaah. Ya, kita mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini ya menjadi ilmu manfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Karena perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau pernah mengatakan, jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalitul hukama, kata Rasulullah. Jalisul kubara, duduklah kalian dengan para kubara. Was'alul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bercampurlah dengan para hukama. Siapa ini kubara, siapa ini ulama, siapa ini hukama? Ya, Habib, diterangkan bahwasannya yang dikatakan ulama itu ada 3 macam hadirin. Ini termasuk majlis kita ini dipimpin oleh para ulama, guru-guru kita. Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, Kakanda Kiai Fawaz Fauzan Azimah. Siapa itu ulama? Ulama ada 3. Yang pertama, al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, wa hum ashabul fatwa, yaitu ulama yang mengerti hukum-hukum agama. Ya, mengerti hukum fikih. Ya, mengerti hukum tafsir, mengerti hadis. Ini ulama yang memberikan fatwa tentang hukum halal haram. Ini kita tanya sama mereka. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli dzikri. Siapa itu ahli dzikri? Ahli ilmu. Kalau kalian gak ngerti tentang hal agama kalian, tanya. Ini alhamdulillah bubur subuh Masjidul Yakin setiap pagi ada pengajian. Tapi kalau saya perhatiin, banyakkan orang luar dibanding orang yang samping masjid. Nah, ini repot. Kemana orang tetangga-tangga masjid ini nih? Ya, yang saudara saya yang bukan saudara, pendatang dari mana-mana, mana ini? Ya, orang luar-luar pada datang. Ustaz Misbah dari Blok A, ya, Bang Amin dari sono, Nurul Huda. Ada yang dari Depok, ya, ada dari Mampang. Mana di Haji Nawi, Haji Syahrin, ya. Ini tempatnya bertanya, tempat mencari ilmu. Apakah antum semua sudah paham ilmu agama kalian? Banyak di antara kita Islam dari lahir cuma nggak ngerti ilmu agama. Ditanya mana ku' mana bu aja nggak bisa bedain. Mana kursu nggak bisa bedain. Berapa rukun sholat, berapa rukun wudu nggak bisa jawab. Apa yang membatalkan wudu nggak bisa jawab. Padahal dari procot lahir dia udah Islam. Hadirin rahimakumullah. Is'alu kata Rasulullah, was'alul ulama, tanya para ulama kalian. Mumpung masih ada ulama. Nanti kalau kiai ustadz udah pada meninggal dunia, ini kita Syawal tadi dikatakan banyak ulama-ulama khususnya guru-guru kami ditarik meninggal dunia. Sedih hati kita. Ya, Allah akan mengangkat ilmu itu bukan dihapus kitab itu, enggak, tapi diambilnya dengan para ulamanya. Orang-orang ahli ilmu diambil semua. Nanti kita bingung nanya sama siapa. Was'alul ulama kata Rasulullah. Lalu siapa lagi yang kedua? Yang kedua al-ulama bidzatillahi ta'ala faqat. Ada ulama yang mengerti tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masalah hukum agama enggak terlalu paham, baca kitab enggak terlalu jago, cuma Masya Allah akhlaknya, pemahaman tasawufnya, bagaimana bisa mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ashabul hukama. Al-hukama orang yang mengerti tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mujalasatuhum, kalau kita kumpul sama mereka, tadhibun lil akhlaq, membersihkan akhlak kita.
Setiap kita dengar omongan mereka, bawaan tenang, pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak ketemu ulama begitu? Kalau baca kitab mungkin enggak jago-jago banget. Cuma kalau duduk dengar omongan dia, Masya Allah, nangis kita. Ya Allah, kayak saya kotor banget. Gitu ketemu orang-orang begitu tuh. Ya, kadang pakaiannya biasa-biasa aja, enggak pakai imamah, enggak pakai jubah. Tapi duduk sama mereka, terenyuh hati kita. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, ini namanya ya al-hukama. Orang yang mengerti tentang zat-zatnya Allah, yang bisa membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, siapa itu ulama yang jenis ketiga? Ya al-ulama biqismaini, dua-duanya. Ngerti hukum agama, ngerti tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut al-kubara. Ya. Al-kubara ini lebih dahsyat lagi. Kata para ulama, kalau kita kumpul sama para kubara, ngelihat mereka aja enggak dengar omongan, ngelihat mereka udah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang imam namanya Imam Sahruradi. Beliau itu waktu lagi pergi haji di Masjid Haif di Mina, itu berkeliling berjalan ngeliatin muka orang-orang. Ngeliatin muka orang. Kayak sekarang begini, saya ngeliatin muka-muka antum semuanya. Ya. Ketika ditanya sama murid-muridnya, "Imam, kenapa antum ngeliatin orang-orang? Nyari siapa?" kata orang-orang. Kata Imam Sahruradi dia bilang apa? Dia katakan, "Inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin iksabuhu sa'adatan wa ana atlubu dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa hamba, yang hamba ini kalau ngelihat seseorang dapat kebahagiaan orang yang dilihat tadi. Dilihatnya aja bikin bahagia, bikin senang, bikin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mencari orang model begitu. Makanya guru kami Al Habib Umar, ya, bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau salah satu niat ketika ingin dakwah, ketika ingin ngajar, bukan cuma ingin ngasih manfaat buat orang, tapi beliau mengatakan, saya ketika berdakwah ingin berniat cari keberkahan dari yang hadir semua di sini. Karena semua orang punya keberkahan. Siapa tahu orang yang diajari itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan mungkin ada kubaro di tengah-tengah kita. Ngelihatnya aja ingat sama Allah. Saya dulu merasa seperti itu, di antaranya guru kami Sayyidil Walid Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ngelihat beliau aja belum ngomong, itu udah langsung pengen nangis. Ya Allah, ini orang-orang model begini nih, al-kubaro, ngerti ilmu agama dan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari majlis ini kita mendapatkan semuanya. Amin. Kita mendapatkan ulama-ulama kita, kita bisa kumpul dengan para hukama kita dan bisa melihat para kubara kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita berhari-hari, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ngaji, yang paling penting ilmu ini manfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Percuma kita ngaji banyak, berguru dengan siapa aja, cuma nggak ada manfaatnya. Ayo amalkan ilmu kita biar manfaat dunia akhirat. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terakhir kita akan dengarkan pesan-pesan khusus dari Buya Kiai Haji Ghazali Musannif. Jangan lupa jamaah sekalian untuk doakan beliau, semoga Allah Ta'ala berikan usia yang panjang, sehat afiat, badan sehat, beras banyak, duit banyak, ya, buat ngaji, pergi haji, insyaallah taala, ya, buat Buya, fadhal. Assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita Al Habib Ali Al Haddad bin Ahmad Al Haddad, para kiai, para ustadz yang saya hormati, wabil khusus tamu saya yang dari Keranggan. Berapa hari yang lalu saya diajak oleh putra saya Fauzan singgah di rumah beliau yang bernama Bapak Haji Mokhtar. Mudah-mudahan nama Mokhtar ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nama Mokhtar ini yang terpilih. Jadi saya ke rumahnya diberi makanan itu masakan ala Betawi dan Sunda.
Masya Allah. Ketupat, sayur ketupat. Umur 75 tahun baru itu saya tahu model sayur ketupat. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Muhtar beserta ibu. Ibu ikut ya? Dari rumah salam nanti. Hadirin saudara, jam sudah menunjukkan jam 7 kurang 5 menit. Kita tutup jam 7, nggak lama-lama. Hah? Saudara, sudah banyak dijelaskan oleh para guru kita, anak-anak kita. Ada yang keras, ada yang lembut. Itu udah biasa. Bukan baru dari dulu. Bagaimana kerasnya Sayyidina Umar. Hah? Kalau orang macam-macam mau tabas saja saudara-saudara ya. Yang lembut Sayyidina Abu Bakar. Pemuda mantu beliau. Betul nggak? Tidak ketinggalan istri yang tercinta, istri baginda Nabi besar Muhammad. 5 hal itu kompak berjalan, berhasil. Apa yang direncanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak yang dekat maupun yang jauh, orang-orang yang terpilih beserta ibu, mudah-mudahan ibu menjadi ahli sorga, Bu. Bu, asal ibu taat, ibu sholat, ibu puasa, jaga kehormatan, bicaranya ya agak lembut sama suami, insya Allah masuk sorga. Sehebat apapun ibu, ya, pinternya ibu, kalau nggak taat sama suami, nggak taat sama Allah dan Rasulnya, jangan diharapkan masuk sorga. Bu, buka mulutnya, jangan takut. Masih takut aja. Ya, jangan. Ya. Jangan takut, semua ada Allah. Saya umur 70 bukan sombong, enggak. Saya pikir begini, saya dibilangin jangan di masjid, sholat di rumah aja. Saya pikir Ramadan setahun sekali, kalau saya sholat di rumah mati saya menyesal, saudara-saudara. Makanya biarin dah tua-tua ke masjid. Dibilang apa kayak sama pemerintah, masa bodoh, nggak ada urusan. Betul, saya begitu. Karena saya 4 kali Pak diparanin. Kalau perlu kita menangis. Kejadian yang masa hebat. Semua umat Islam turun imannya. Atas omongan para ulama kita. Gampang banget, semua yang di rumah pahalanya sama di masjid. Ya Rabb, 75 tahun saya baru kaliin mendengar perkataan-perkataan guru kita, para asatidz yang hebat-hebat. Saya nggak punya ilmu Pak, saya bodoh. Dipanggil kiai saya malu. Saya bukan ahli kitab, tidak bisa baca kitab, tidak tahu Dorobayah 1000, tidak tahu saya Pak. Masya Allah, dunia kita sekarang. Alhamdulillah, saudara. Kita doain aja dah. Orang yang takut biar nggak takut. Yang tadinya mau biasa ke masjid, mudah-mudahan dilanjutkan ke masjidnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menyampaikan. Nabi pun ditegur oleh Allah, kepengen pamannya menjadi orang yang beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi. Tuh saudara, biar speaker nyampe di kemana tahu nih, sampai Keranggan umpamanya jauh. Ya suara ini diajak kita, ayo ibadah, ayo taat sama Allah. Ya, kalau orang tidak lagi mendapat taufik hidayat, jangan diharapkan saudara. Itu emang begitu ujiannya. Tuh, kudu ada yang keras, ada yang lembek, udah biasa. Nah ibu senangnya keras apa lembek? Bu, senang keras apa lembek? Jangan salah paham saya ngomong begini.
Maksud saya keras suaranya supaya dengar di kuping saudara. Pikiran ibu lain sih. Nah itulah makanya beda penafsiran omongan, menafsirkan ayat Quran dan satu dengan yang lain gak sama. Betul. Saya ngomong ibu senang yang keras apa yang lembek, yang laki-laki ketawa. Pikirannya kesono aja sih saudara. Nah makanya, ya ini saudara, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi. Allah yang ngasih petunjuk, Ben. Allah yang kasih taufik, Ben. Biar bagaimanapun juga kalau si taufik nggak ada, diri kita rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah, sulit. Ya kita doa dengan lagi. Betul. Ini corona, kembali ke corona terakhir, saudara. Terakhir. Kuncinya cuma satu. Kalau mau berkah negara Indonesia, tuh. Yang salah kan orang Islam. Milih pemimpin yang imannya lembek. Yang ilmu agamanya kuat, takwanya kuat, kurang kuat. Ya begini. Betul. Ada yang kita pilih kuat, kagak bisa apa-apa. Yang udah tua mau diapain? Duduk udah di kursi aja. Nggak ada yang duduk di balai, di kursi kan ya. Diem aja loh. Ini ngomong gua dah lu, lah taunya dapat duit aja udah. Itu sudah. Bener. Kunci cuma satu terakhir, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Jikalau kamu semua umat manusia mau beriman, iya sabar. Udah tahu sih Mang Sedio ini. Ya. Ini kan biasanya kalau ngomong begitu nggak mau berhenti saudara-saudara. Iya enggak? Si pendengar udah macam-macam aja ya enggak? Nah, kata kelamaannya, kata begini ya enggak? Itu udah biasa dari dulu gitu. Makanya saya nggak panjang-panjang. Jikalau ini mau kita, ayo tingkatkan iman kita, takwa kita, mahabbah kita kepada Allah, ramaikan ini masjid, insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mati kita dalam husnul khatimah. Jam 7:02, tutup dengan Fatihah. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan niat kita, ya rencana kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Dan terakhir baca Fatihah buat ayah saya, Ayahanda Haji Musoni, Bunda Haji Fatimah, istri saya yang sudah meninggal tercinta, yaitu istri Hajjah Sofyani, ibu dari Hafiz, ibu dari Fauzan, dan dari Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Anaknya 4, 6, yang 2 meninggal, tinggal 4 semua laki-laki. Nah, Ibnu Sina, mudah-mudahan ya istri saya yang ada 1, ya, namanya Azizatun An-Nikmah. Wah, ya masuk Azidah mulia, nikmat lagi saudara-saudara. Nah inilah, ya doakan biar panjang umur dia ya, gitu bisa ngurusin saya. Ya udah tua namanya ya. Terima kasih. Al-Fatihah. Tutup doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin waghfir li wa liwalidayya amin. Kita baca dulu doa yang biasa kita baca selepas membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilaina Al-Quran wa habbibil Quran ilaina waj'alna walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina min ahli Al-Quran zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Quran amitna bil Quran wa anis wahsyata kuburina bil Quran wahsyurna ma'al Quran adkhilna al jannah bil Quran najjina minan niran bil Quran wa askinna a'lal jinan bil Quran ma'a sayyidi ahlil Quran sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alil Quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم عليه أجل وآله وصحبه إداد تشري الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم mahabbatin nasaim. Jamaah sekalian, terima kasih kehadirannya bil khusus dari jamaah Masjid Al-Mahdi, jamaah Masjid As-Sulaha Bekasi, kemudian jamaah dari pengajian Ratibul Haddad dari Kampung Pulo Kalibata, dari juga dari pengajian Nafa itu? Pengajian Pengajian Al-Mahbub. Ya, dari Warung Jati Kalibata di bawah pimpinan Ananda Ustaz Nafe, kemudian Kakanda Haji Muhammad Jamil dari Kalibata Pulo, ada yang dari kampung Wijaya Banjir, Ustaz Makmun Al-Banjiri. Bukan dari Banjar ya. Kalau Banjar Kalimantan, ini Ustaz Makmun Al-Banjiri. Karena yang tempatnya biasa banjir, gitu ya. Dan juga dari yang lain, dari ada majlis sengkud dari Abu Serin, mudah-mudahan semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ahli qutil untha wa dzakar. Rabbana wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusdul manun waghfir wastur anta akraman satar. Salatullahi taghshal mustafa manil haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak lupa terima kasih mengucapkan kepada Mpok Ipeh yang udah nyiapin ketupat sayur lebaran, ketupat lebaran. Ada juga Umi Atiyah yang udah nyiapin bubur kambing, bubur kosong hijau, syurbah. Ya, terima kasih juga rombongan datang dari Pondok Cabe Tangsel, ada dari Kampung Sawah Tangsel, ada pengurus Masjid Taqwa Bapak Syamsuri Ayub. Ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan sehat afiat panjang umur. Jangan lupa salat dulu duha walau 2 rakaat. Habis itu kita makan. Bismillah ala barakatillah. Yang makan makanan pagi hari ini insyaallah menjadi imun tubuh, terjaga dari corona, terjaga dari penyakit.
sembuh penyakitnya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Ini jangan lupa nih Ustaz baru ya, Zaki Romansyah. Besok ngaji kitab akidah Mujmalah Al Habib Abdullah bin Al Haddad ya. Kemudian Ustaz Fitrah yang ganteng nih yang mau ambil bantu nih anak saya nih, masyaallah ya. Kalau Ustaz Fitrah, Ustaz Zaki dari Hadramaut, Ustaz Fitrah dari kuliah 2 nih, kuliah ilmu hadis sama kuliah ilmu tarbiyah. Di sini mengaji bersama saya. Ustaz Alpan hafal Quran, yang mau ambil bantu Ustaz Alpan jangan, Ustaz Fitrah boleh ya. Ada adik lain Ustaz Hafid nih yang paling ganteng semintang ya, yang mau ambil bantu buru-buru, nanti buru diambil orang lagi ya. Abdul Ali Haddad juga boleh, tapi jangan tidak putih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jangan ambil bantu saya jangan ya. Haji, aduh dari kerangka luar biasa.